Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Bapak dan Ibu menekan tombol subscribe, kita mulai membahas rangkaian informasi yang selama ini menimbulkan banyak tanda tanya. Mulai dari alasan keterlambatan pengumuman nominal resmi Rapel, perubahan angka yang muncul dibandingkan prediksi awal, hingga waktu pasti dana masuk ke rekening para penerima. Selama beberapa bulan terakhir, publik bertanya-tanya, mengapa pemerintah baru mengumumkan nominal Rapel untuk pensiunan, termasuk janda, duda, veteran, dan ahli waris, pada saat ini? Jawabannya ternyata tidak sesederhana yang dibayangkan. Untuk memahami alurnya, kita perlu melihat kembali perjalanan penetapan kenaikan pensiun sejak 2024 memasuki 2025 dan kemudian diarahkan ke penyusunan APBN 2026. Selanjutnya, penting untuk diketahui bahwa kenaikan pensiun bukan keputusan yang langsung dapat dijalankan begitu diumumkan Presiden. Prosesnya melibatkan kalkulasi biaya negara, penyelarasan formula, dan koordinasi lintas kementerian agar tidak ada kelompok penerima yang dirugikan. Pemerintah harus memastikan seluruh komponen perhitungan berjalan akurat sebelum nominal resmi dirilis. Salah satu faktor utama yang menyebabkan nominal Rapel tahun ini menjadi sorotan adalah perubahan komponen indeksasi. Pemerintah mulai menerapkan formula baru yang menyesuaikan kondisi biaya hidup, inflasi, serta kapasitas fiskal. Sebelumnya, kenaikan pensiun biasanya memakai persentase tunggal. Kini pendekatannya berbeda, struktur golongan, masa kerja, dan kategori penerima, termasuk janda, duda, veteran, hingga ahli waris, diatur dengan lebih rinci. Perubahan inilah yang menyebabkan variasi nominal antar kelompok. Pada tahap awal, kenaikan sebenarnya sempat diarahkan pada angka menengah. Namun setelah mempertimbangkan tekanan inflasi yang paling dirasakan kelompok usia lanjut, Kementerian Keuangan mengusulkan indeksasi berlapis. Hasilnya, kelompok veteran serta janda duda memperoleh kenaikan sedikit lebih besar dari perkiraan awal. Kebijakan ini diambil karena mereka adalah kelompok paling rentan secara ekonomi. Berikutnya, Taspen dan Asabri melakukan penyesuaian data besar-besaran. Data setiap penerima harus dihitung ulang, terutama untuk golongan 3 dan 4 yang memiliki rentang masa kerja luas. Perbedaan kecil pada persentase kenaikan saja dapat menghasilkan selisih ratusan ribu hingga jutaan rupiah jika dikalikan rapel bulanan. Untuk pensiun janda atau duda, nominal dihitung ulang menggunakan formula 42% atau 36% dari pensiun suami atau istri yang telah meninggal. Untuk veteran, perhitungannya mengikuti ketentuan khusus yang berbeda. Karena itu, pembaruan data menjadi wajib sebelum nominal Rapel diumumkan agar tidak terjadi kesalahan hitung. Setelah seluruh proses selesai dan angka disesuaikan, pemerintah akhirnya merilis nominal resmi Rapel 2025. Banyak penerima yang terkejut karena jika dihitung berdasarkan jumlah bulan Rapel tertunda, mulai dari saat kebijakan seharusnya berjalan hingga menjelang pencairan, hasilnya bisa berkali lipat dari kenaikan bulanan biasa. Bayangkan, seorang pensiunan golongan 2 dengan pensiun pokok 3 hingga 4 juta rupiah per bulan. Kenaikan tahun ini, ditambah formula baru dan rapel yang berlangsung 8-11 bulan, membuat nominal yang diterima melonjak sangat besar. Untuk masa kerja panjang atau golongan lebih tinggi, jumlahnya bahkan bisa melampaui pendapatan pensiun normal selama 2 hingga 3 bulan. Itulah sebabnya pengumuman tahun ini menjadi salah satu yang paling dinantikan dalam 1 dekade terakhir. Bukan hanya karena kenaikannya besar, tetapi karena rapel mencakup durasi yang cukup panjang. Pemerintah menegaskan bahwa hak pensiunan harus dibayarkan utuh, tanpa potongan, tanpa penundaan yang tidak perlu, dan tanpa perhitungan yang merugikan. Pertanyaan berikutnya, kapan dana benar-benar cair? Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menekankan bahwa pencairan tidak boleh melewati siklus anggaran. Artinya, semua dokumen administratif harus rampung sebelum proses pengiriman ke bank. Taspen, Asabri, dan bank penyalur seperti Mandiri, BRI, BNI, BTN, serta bank daerah telah menyiapkan sistem bulk transfer untuk memastikan semua rekening menerima dana pada hari yang sama. Namun, sebelum dana ditransfer, Kementerian Keuangan wajib menerbitkan SP2D, Surat Perintah Pencairan Dana. Dokumen ini hanya bisa terbit setelah seluruh persetujuan lintas kementerian ditandatangani. Itulah tahap paling kritis yang menentukan kapan dana masuk ke rekening Bapak Ibu. Digitalisasi birokrasi memang mempercepat proses ini, tetapi untuk kategori janda, duda, dan veteran, verifikasi manual tetap diperlukan. Identitas penerima, NIP, data ahli waris, hingga status keluarga harus dicek ulang agar tidak ada penerima yang tertinggal. Untuk veteran, proses ini sekaligus menjadi bentuk penghargaan negara atas pengabdian mereka.
Begitu pula bagi janda dan duda, yang sebagian besar sangat bergantung pada uang pensiun sebagai sumber penghidupan utama. Beban hidup di usia lanjut terus meningkat, sehingga kenaikan ini menjadi bagian penting untuk menjaga kesejahteraan mereka. Bagi ahli waris, pensiun menjadi penopang kehidupan setelah kehilangan kepala keluarga, dan kenaikan rapel tahun ini memberi tambahan signifikan untuk menghadapi situasi ekonomi yang berubah. Setelah seluruh penghitungan selesai, pemerintah menegaskan bahwa tidak ada kelompok yang ditunda ataupun dipisahkan dalam gelombang berbeda. Baik penerima melalui Bank Nasional maupun Bank Daerah, semuanya diproses bersamaan agar tidak terjadi kesalahpahaman maupun kecemburuan antar kelompok. Dari rangkaian proses panjang ini, terlihat jelas bahwa pemerintah ingin memberikan kepastian penuh sebelum mengumumkan angka resmi. Tidak ada pengumuman setengah matang, tidak ada angka tentatif. Semua disampaikan setelah data benar-benar matang, perhitungan selesai, dan nominal rapel siap dijalankan. Dan sekarang, Bapak Ibu berada di tahap akhir dari seluruh perjalanan panjang ini. Kenaikan besar yang selama bertahun-tahun dinantikan akhirnya selesai dihitung. Rapel yang nilainya melampaui prediksi awal kini siap masuk ke rekening. Pemerintah memastikan bahwa begitu dokumen final terbit dan bank siap menjalankan sistem, dana akan langsung ditransfer dan dapat dicek oleh para penerima pada tanggal resmi yang telah ditetapkan. Biasanya pencairan masuk pada pagi hari, namun bisa juga sore atau menjelang malam. Yang pasti, dana akan masuk tepat pada tanggal yang diumumkan. Banyak pensiunan kini merasa lebih tenang, karena setelah menunggu lama, akhirnya ada kepastian yang jelas dan dapat dipercaya. Di balik semua ini, satu hal tetap konsisten. Hak pensiunan adalah prioritas negara. Apapun dinamika ekonomi atau tantangan fiskal, para pensiunan adalah pondasi sejarah bangsa. Mereka telah memberikan waktu, tenaga, pikiran, serta hidup mereka untuk negara. Kini saatnya negara memberikan kepastian dan keadilan bagi mereka. Dengan seluruh proses ini hampir selesai, pencairan tinggal selangkah lagi.